Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian, ciri-ciri, struktur, dan cara menulis teks argumentasi. Tema pada teks argumentasi ini adalah ketahanan pangan lokal. Apa itu teks argumentasi? Nah, di sini ada penjelasan, pengertian, dan tujuan dalam teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau opini penulis yang disertai alasan, fakta, dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Tujuan utama pada teks argumentasi ini adalah memengaruhi dan meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis melalui argumen yang logis dan didukung data. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks argumentasi. Teks argumentasi ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis teks lain. Kata penghubung seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, dengan demikian, dan namun sering digunakan untuk membangun argumen yang kohesif dan logis. Yang pertama adalah berisi pendapat atau opini penulis. 2. Didukung fakta, data, dan bukti terpercaya. 3. Bertujuan meyakinkan pembaca. Dan 4. Menggunakan alasan yang logis dan objektif. Ada struktur dalam teks argumentasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian pertama dalam teks argumentasi. Pendahuluan berisi pernyataan pendapat atau tesis yang mencerminkan sikap dan opini utama penulis terhadap suatu isu. Nah, contoh kalimat tesisnya adalah ketahanan pangan lokal harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia karena sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Yang kedua adalah struktur isi. Nah, isi ini merupakan isi argumentasi. Bagian isi memuat alasan, fakta, data, dan bukti pendukung yang memperkuat tesis. Setiap argumen harus logis, objektif, dan dapat diverifikasi agar pembaca yakin dengan pendapat penulis. Contohnya adalah, menurut data BPS 2023, produksi pangan lokal seperti sagu dan singkong meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pangan lokal mampu mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Yang terakhir adalah struktur teks argumentasi penutup. Nah, fungsi penutup ini untuk menyimpulkan seluruh isi argumen, menegaskan kembali pendapat atau tesis penulis, dan memberikan kesan akhir yang kuat pada pembaca. Contoh kalimat penutup. Dengan demikian, memperkuat ketahanan pangan lokal adalah langkah nyata yang harus segera diambil oleh seluruh elemen masyarakat demi kemandirian bangsa. Ringkasan contoh teks argumentasi singkat ini, contohnya pada tesis, pangan lokal harus diutamakan dalam konsumsi sehari-hari. Argumentasinya adalah, pangan lokal lebih terjangkau, bergizi, dan mendukung petani dalam negeri. Penutup. Oleh karena itu, sudah saatnya kita beralih ke pangan lokal sebagai wujud cinta tanah air dan ketahanan pangan nasional. Contoh singkat teks argumentasi dalam membaca buku. Membaca buku sangat penting bagi pelajar karena dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Argumentasinya, membaca secara rutin terbukti memperluas wawasan, memperkaya kosakata, serta melatih pelajar untuk menganalisis informasi secara logis dan objektif. Data menunjukkan bahwa pelajar yang gemar membaca memiliki prestasi akademik lebih tinggi. Pada kesimpulannya, oleh karena itu, marilah kita membiasakan membaca setiap hari agar prestasi pelajar semakin meningkat dan masa depan lebih cerah. Nah, setelah kita mempelajari struktur dalam teks argumentasi, di sini ada kebahasan dalam ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf. Ada ide pokok. Ide pokok adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf yang dinyatakan dalam kalimat utama. Contohnya, di sini biasanya ada di kalimat utama di awal paragraf ya.
Ingat ya, biasanya ada di awal paragraf. Contohnya adalah ketahanan pangan lokal sangat penting bagi kemandirian bangsa. Yang kedua ada ide pendukung. Ide pendukung ini adalah kalimat penjelas yang memperkuat ide pokok. Contohnya adalah Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal seperti sagu, singkong, dan jagung yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini biasanya ide pendukung itu merupakan suatu ide kalimat penjelas. Dalam teks argumentasi terdapat juga pola pengembangan paragraf. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah deduksi dengan contoh pada ketahanan pangan lokal. Kalimat utama diletakkan di awal paragraf. Jadi ingat ya, biasanya deduksi ini ada di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung dan memperkuat ide pokok tersebut. Pola ini disebut pola deduksi atau paragraf deduktif. Contohnya adalah ketahanan pangan lokal sangat penting bagi kemandirian bangsa. Indonesia memiliki beragam sumber pangan asli seperti sagu, singkong, dan jagung. Pangan lokal ini terbukti mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan pangan lokal harus terus ditingkatkan. Yang kedua adalah ada pola paragraf pengembangan induksi. Nah, kalimat penjelas ya ditulis lebih dahulu di awal paragraf. Jadi sebelumnya kan di awal paragraf. Kalau misalkan sekarang kalimat penjelasnya ditulis di awal paragraf, itu namanya induksi. Kemudian diikuti kalimat utama di akhir sebagai simbolan. Pola ini membangun argumen dari fakta-fakta khusus menuju pernyataan umum yang menjadi inti paragraf. Contohnya adalah sagu diolah melalui beberapa tahap penebangan pohon, pengupasan batang, penggilingan ampulur, hingga penyaringan tepung. Proses ini telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Papua. Dengan demikian, pengolahan sagu merupakan kearifan lokal yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang pengembangannya, ada juga fakta dan opini dalam teks argumentasi pada contoh ketahanan pangan lokal. Fakta merupakan pernyataan yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya adalah Indonesia memiliki lebih dari 77 jenis tanaman pangan lokal yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan opini adalah pendapat atau penilaian seseorang yang belum tentu benar dan belum terbukti secara pasti. Contohnya adalah pangan lokal seperti sagu dan singkong seharusnya lebih diutamakan daripada beras impor. Di sini terdapat contoh teks argumentasi pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan lokal Indonesia terbukti mampu menopang kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Fakta menunjukkan produksi beras nasional mencapai 31 juta ton pada 2020. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengembangan pangan lokal sebagai solusi nyata menghadapi krisis global. Nah, teman-teman, setelah tadi kalian mempelajari terkait struktur dan kebahasaannya, apakah kalian sudah siap dalam menulis teks argumentasi? Di sini ada cara menulis teks argumentasi. Yang pertama adalah tentukan topik, tentukan pendapat utama, kumpulkan fakta dan data pendukung serta susun kerangka sesuai struktur. Nah, dalam menulis teks argumentasi yang baik memerlukan langkah-langkah sistematis. Mulailah dengan menentukan topik yang relevan,
Lalu rumuskan pendapat utama yang ingin disampaikan. Kumpulkan fakta, data, dan bukti terpercaya untuk mendukung argumen Anda, serta langkah terakhir adalah susun kerangka sesuai struktur. Nah, struktur ini ada pendahuluan, isi, penutup, kemudian kembangkan menjadi teks argumentasi yang lengkap, kohesif, dan meyakinkan pembaca. Nah, dalam menulis teks argumentasi, ada juga nih konjungsi untuk kohesif dan koheren. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan untuk membuat teks argumentasi menjadi kohesif, terhubung secara gramatikal, dan koheren terhubung secara makna. Nah, penggunaan konjungsi yang tepat membuat argumen lebih logis, runtut, dan meyakinkan pembaca. Salah satunya adalah penambahan dan pertentangan. Di sini ada dan, selain itu, lagi pula, tetapi, namun, sedangkan. Di sini ada tujuan dan waktu. Nah, konjungsinya supaya, kemudian, setelah itu, dan sebelum. Sebab dan akibat, yaitu karena, sebab, sehingga, akibatnya, oleh karena itu. Serta yang terakhir adalah penegasan dan pilihan. Di sini biasanya bahkan, apalagi, atau. Nah, begitulah terkait teks argumentasi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih, mari berdiskusi bersama. Nah, mari kita diskusikan nih, apa pendapatmu tentang ketahanan pangan lokal di daerahmu? Kemudian bagikan argumenmu dan mari kita diskusikan bersama.